Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, beberapa hari lagi kita semua akan kedatangan tamu yang sangat agung, tamu yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Tidak ada kata-kata yang pantas bagi orang-orang yang beriman untuk kedatangan Ramadan kecuali mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat datang ya Ramadan. Marhaban bukan hanya sekedar di tulisan, marhaban bukan hanya sekedar di lisan, tapi marhaban itu merupakan ungkapan dari lubuk hati yang paling dalam akan kegembiraan orang-orang beriman dengan kedatangan bulan Ramadan. Karenanya, pemirsa yang berbahagia, agar Ramadan semakin bermakna dan semakin indah terasa keberkahannya, marilah kemudian kita melakukan beberapa persiapan sebelum kedatangan bulan Ramadan. Yang pertama adalah, mari kita tingkatkan ilmu kita, pemahaman kita tentang bulan Ramadan. Kenapa ilmu? Kenapa pemahaman kita tentang bulan Ramadan harus kita tingkatkan? Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat nomor 9. Yang inti daripada firman tersebut sesungguhnya kalau kita renungi adalah sebuah pertanyaan. Karenanya setelah kami membacakan, mohon dijawab dalam hati kita masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawiyal ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Kata Allah dalam firman-Nya, katakanlah, apakah sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Tentu jawabannya berbeda. Apa sih bedanya antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Di antara bedanya dari sekian banyak perbedaannya, orang yang tahu itu jauh lebih menghargai dibandingkan orang yang tidak tahu. Sebagai contoh, di tangan kami saat ini ada handphone Samsung J3. Harganya sekitar 2 jutaan. Ustadz yang mengerti akan pentingnya ini barang, manfaatnya ini barang, sangat menghargai ini barang. Sehingga Ustadz ketika meletakkan harus hati-hati, jangan sampai pecah dan lecet. Tapi ternyata ini barang sangat tidak berharga sama sekali ketika jatuh ke tangan anaknya Ustadz yang masih berumur 2 tahun setengah. Sekarang ini sudah pecah karena pernah dijatuhkan, bahkan lecet karena pernah dijadikan setrika-setrikaan. Apa bedanya antara Ustadz dan anaknya Ustadz? Ternyata perbedaannya itu tergantung pada pengetahuannya. Begitupun sesungguhnya sikapnya kaum muslimin hari ini dengan bulan Ramadan. Ada di antara kaum muslimin ketika kedatangan bulan Ramadan luar biasa persiapannya. Mulai daripada persiapan fisik apalagi persiapan rohani. Dia lakukan sedemikian rupa. Kenapa? Karena mereka kepingin menyambut Ramadan secara maksimal dan mendapatkan keberkahan juga secara maksimal. Tapi ada juga di antara kaum muslimin yang menyambut Ramadan dengan sikap apa adanya, bahkan biasa-biasa. Bahkan mohon maaf, ada di antaranya kemudian menganggap Ramadan itu hanyalah sebagai sebuah beban. Karenanya, untuk itu kami berpesan kepada kami dan kita semuanya. Kalau memang ilmu kita tentang bulan Ramadan ini hanya bisa bertambah lewat membaca buku, yuk ambil kembali buku-buku yang telah kita beli. Kalau belum pernah beli, beli kembali. Untuk kemudian kita baca kembali buku-buku tentang bulan Ramadan.
Kalau memang ilmu kita tentang bulan Ramadan ini hanya bisa bertambah lewat nonton YouTube, yuk mari kita beli paket. Dan tolong yang ditonton bukan hanya Pilpres, tapi tonton juga kajian-kajian tentang Ramadan. Sekali lagi, ilmu kita itu berbanding lurus dengan tingkat pemahaman kita. Semakin bagus pemahaman kita, semakin bagus ilmu kita tentang bulan Ramadan, maka insya Allah penghargaan kita tentang bulan Ramadan itu akan semakin baik pula. Karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan 3 hal yang penting kita pahami tentang bulan Ramadan itu. Yang pertama, Ramadan itu datang sebagaimana kata Rasulullah, dia merupakan syahrul maghfirah, bulan ampunannya Allah. Dan ternyata kalau kita lihat dari hadis-hadis Rasulullah, visi besar daripada kehadiran Ramadan itu dalam rangka menghapuskan dosa-dosanya orang-orang yang beriman. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahuma. Ramadan ke Ramadan. Kita singkat saja artinya. Ternyata visinya adalah mukaffirat, adalah untuk menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Sesungguhnya ini merupakan kabar gembira kita semuanya. Kenapa? Karena kita semuanya punya dosa. Baik itu dosa yang kita sengaja ataupun dosa yang kita tidak sengaja. Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan namanya dosa? Ramadan sesungguhnya merupakan kabar gembira kepada kita. Ramadan itu datang merupakan mesin cucinya dosa kita. Allah kepingin sekali dengan Ramadan ini dosa-dosa kita itu terbersihkan. Karenanya Ramadan itu pun dipilih dari kata-kata yang sudah sangat terpilih. Ramadhan yarmudu artinya membakar. Apa yang mau dibakar? Yang pertama adalah lemak-lemak jahat kita. Dan tentunya adalah dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Karenanya setelah Ramadan ada namanya Idul Fitri. Maknanya Id itu adalah kembali, Fitri suci. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepingin banget pasca Ramadan ini semua kita sudah terbersihkan dari dosa-dosa, sehingga kita terlahir bagaikan kertas yang tidak ada lagi coretannya dan warnanya. Sekali lagi, Ramadan itu adalah bulan yang sangat istimewa. Karenanya Rasulullah mengatakan, man shoma Ramadana, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis yang lainnya, man qama Ramadana, siapa yang qiyam pada bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dikerjakan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Yang kedua, yang perlu kita pahami terkait dengan bulan Ramadan, dia datang merupakan syahrul Quran. Jadi Ramadan itu dari sekian banyak namanya, dia merupakan syahrul Quran. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran itu bernama bulan Ramadan. Kenapa Ramadan menjadi sangat mulia? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Andai kata saja Al-Quran itu diturunkan pada bulan Rajab atau pada bulan Sya'ban, maka Rajab dan Sya'ban jauh lebih mulia dibandingkan dengan bulan Ramadan. Sekali lagi, kenapa Ramadan menjadi sangat istimewa? Kenapa di dalam bulan Ramadan ada namanya Lailatul Qadar? Kenapa di dalam bulan Ramadan ada namanya dilipat gandakan amal-amal kebaikan kita? Kenapa di dalam bulan Ramadan ditutup itu pintu neraka, dibuka pintu surga selebar-lebarnya, setan para dibelenggu? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Sehingga kesimpulannya, kalau kita mau mulia di dalam bulan Ramadan, maka aktivitas kita yang kedua, mari kita memperbanyak tilawah Al-Quran bersama dengan Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Dan sungguh ketika kita membaca sejarah, inilah yang kita temukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ditemukan dalam hadis bahwa beliau itu ketika Ramadan didatangi setiap malam oleh malaikat Jibril untuk kemudian bersanding, bergantian bertadarus. Begitupun para sahabat, begitupun para tabi'in, begitupun para salafus soleh, nyaris kita temukan
bahwa ketika Ramadan datang, aktivitas utama mereka adalah duduk tilawah bersama dengan Al-Quran. Sehingga dicatat dalam sejarah untuk kemudian menjadi perbandingan dengan kita semuanya. Dikatakan dalam sejarah, sebagaimana dituliskan Az-Zahabi dalam kitab Syiar Alam An-Nubala, dijelaskan bahwa Imam Syafi'i ketika bertemu dengan Ramadan, beliau itu mampu menghatamkan 60 kali Al-Quran. Imam Malik diceritakan dalam sejarah setiap malam menghatamkan Al-Quran atau 30 kali. Imam Mujahid juga diceritakan dalam sejarah demikian. Setiap malam itu menghatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Imam Ibrahim An-Nakhai juga demikian. Kalau Imam Ibrahim An-Nakhai itu per 2 hari menghatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan atau 15 kali ketika bertemu dengan Ramadan. Dan Imam Al-Qatadah kita temukan dalam sejarah juga demikian. Beliau itu kebiasaannya ketika datang bulan Ramadan per 3 hari menghatamkan Al-Quran. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga hatam. Hari keempat, hari kelima, hari keenam hatam. Ini berlangsung hari pertama sampai hari ke-20. Ketika sudah masuk 10 hari terakhirnya, beliau menghatamkan Al-Quran setiap malam. Pertanyaannya untuk kami dan kita semuanya. Kalau Imam Syafi'i 60 kali, kalau Imam Malik 30 kali menghatamkan Al-Quran, kalau Ibrahim An-Nakhai 15 kali, kalau Imam Al-Qatadah itu 17 kali, pertanyaannya buat kami dan kita, para pemirsa, mau berapa kali hatam pada tahun ini? Silakan dijawab. Silakan dijawab. Mau berapa kali hatam pada tahun ini? Kenapa Ustadz harus tanyakan ini kepada kami dan Anda? Karena ternyata ada pengalaman. Ustadz saat ini umurnya sudah 40 tahun. Setidaknya sudah 30 kali atau 30 tahun berpuasa. Ternyata dalam 30 tahun puasanya Ustadz, itu pernah tidak menghatamkan Al-Quran. Anda tahu apa sebabnya? Bukan karena Ustadz tidak bisa baca Quran. Bukan karena Ustadz tidak punya Quran. Tapi ternyata pernah bertemu dengan bulan Ramadan dan tidak menargetkan hatam Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Karena memang ternyata berbeda antara orang yang kerja dengan punya target dengan orang yang kerja tidak punya target. Karenanya mari kita targetkan mau berapa kali kita menghatamkan Al-Quran pada tahun ini. Setidaknya 3 hal inilah yang perlu kita pahami terkait dengan bulan Ramadan. Bahwa Ramadan itu hanya bisa terasa maknanya dan banyak manfaatnya, keberkahannya buat kita manakala kita memahami secara persis apa visi Ramadan itu. Untuk apa Ramadan itu datang? Tidak lain itu merupakan bulan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Allah kepingin banget di dalam bulan Ramadan ini kita semuanya tersucikan, terbersihkan kembali. Karenanya kita agendakan memperbanyak istighfar taubat kepada Allah di bulan Ramadan, memperbanyak tilawah Al-Quran dan memperbanyak doa-doa di dalam bulan Ramadan itu. Ini yang pertama dan kemudian harus kita pahami secara baik dan benar terkait dengan bulan Ramadan ini. Semoga apa yang telah kita bahas pada saat ini bermanfaat buat kami dan kita semuanya, dan kemudian kami akhiri dan sama-sama kita membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur kita di akhir Sa'ban ini dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.